मेरे खून के अफसोस के साथ जी लोगे मजमुदर साहब। अपनी दुनिया। यहाँ लाइन से दोनों तरफ। Halo masyarakat, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, kali ini Intel akan menceritakan alur film yang berjudul Raes. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, sebaiknya kalian klik dulu tombol like dan subscribe. Terima kasih. Film yang diperankan Sarukan ini menceritakan kehidupan seorang pembuat minuman. Dia menjalani kehidupan secara sederhana dan keras dalam berbisnis. Bagaimana ceritanya? Yuskui. Film diawali di sebuah kota India, yang bernama Gujarat. Kota ini sedang dilanda kekeringan. Mereka memproduksi minuman keras. Meskipun pemerintah melarangnya, tapi mereka tetap menjalankan bisnis ilegal tersebut. Di kota ini lahirlah seorang bernama Raes. Raes bersiap menuju sekolahnya, dan dia hanya tinggal bersama ibunya. Saat di dalam kelas, gurunya menyuruh untuk membaca tulisan di papan tulis. Ternyata Raes kesulitan melihat, karena rabun. Lalu ibu Raes membawanya ke dokter mata. Karena tidak punya uang, akhirnya Raes tidak jadi membeli kacamata. Malamnya, Raes mengajak temannya untuk mencuri kacamata di patung Gandhi. Kemudian membawa kacamatanya ke dokter. Namun dokter tertawa, karena yang di bawah Raes hanya frame-nya saja. Karena kasihan, lalu dokter memberikan uang pada Raes untuk membeli kacamata sendiri. Dan Raes pun dapat melihat dengan jelas. Saat sedang di sana, Raes melihat ada polisi yang mau datang. Kemudian Raes bergegas menghadang mobil polisi dan bersiul sebagai tanda bahaya bagi warga yang sedang membuat minuman. Karena kode siulan tersebut, seketika para pekerja menyembunyikan minuman yang mereka buat. Dan polisi tidak menemukan apapun saat razia. Karena tingkah Raes tadi membuat dia ditampar polisi. Ibunya yang melihat langsung menyelamatkan Raes. Dan ibunya berkata, tidak ada bisnis yang kecil dan tidak ada bisnis yang besar dari agama. Sebuah ungkapan yang perlu kita cermati ya guys. Namun setelah kematian 140 orang karena miras lokal yang dibuat Ilyas, membuat Raes meminta pekerjaan menjual miras dari luar negeri kepada bos bernama Jairat. Raes sudah pintar berbisnis dan dia meminta bayaran 3 rupiah untuk setiap botol yang dia jual. Raes memasukkan minuman ke tasnya dan seperti itu dia bisa lolos dari petugas razia. Raes kini telah dewasa. Dia dan sahabatnya Sidik masih bekerja dengan Jairat. Di sana Raes disuruh membebaskan mirasnya yang ditahan Ladusing. Ladusing ini polisi guys. Suatu hari Raes bilang ke Sidik, kalau dia ingin membuat bisnisnya sendiri. Kemudian, dia mendatangi bosnya untuk mengatakan keinginannya itu. Namun Raes ditertawakan oleh orang-orang Jairat, karena tidak memiliki uang untuk memulai bisnisnya. Lalu Jairat memberikan waktu 3 hari kepada Raes, membawa uang untuk membeli miras sebanyak 1 truk. Jika gagal ancaman berlaku untuk Raes. Saat di jalan teman Raes menawarinya mobil. Lalu saat berjalan lagi Raes hampir menabrak seseorang yang sedang membawa kambing. Dia mengomeli Raes karena hampir menabrak dirinya. Ternyata harga kambing lagi naik 10 kali lipat. Karena mendekati Hari Raya Islam. Raes pun punya ide. Dia membawa mobil temannya tadi ke pedesaan. Di sana Raes menukar mobil dengan kambing dan akan menjualnya di kota. Sesampainya di kota, Raes langsung menawari kambingnya. Namun sayang karena tidak memiliki izin, pedagang di sana mengusirnya. Saat sedang pusing, ada seseorang memanggilnya. Karena emosi Raes langsung menghajarnya dan berkelahi dengan orang pasar. Lalu seseorang di sana datang dan menodongkan pistol ke Raes. Pria ini bernama Musa. Kemudian Raes merebut pistolnya dan mengatakan,
kalau dia tidak mau dipanggil mata empat. Lalu Raes pingsan. Sebagai hukumannya, kambing yang dibawa Raes dipotong dan dibagi-bagikan kepada jamaah saat Idul Fitri. Di sana Musa langsung turun tangan, membagikan makanan di sana. Kemudian Musa berkata, kambing adalah santapan harimau dan bukan untuk bisnis. Raes dan Sidik akhirnya pulang menggunakan kereta. Di sana mereka menikmati makanan satu bungkus, yang bernilai satu mobil mewah. Setelah sampai di rumah, Raes didatangi tamu tidak dikenal. Ternyata pria tersebut datang dari kota bernama Nawab, dan memberikan Raes koper berisi uang yang banyak, dengan satu syarat, asal disanggup membunuh Musa. Kemudian Raes menolak, karena dia tidak punya masalah dengan Musa. Nawab berkata di keluarga dekat Musa, dan uang di koper itu, untuk semua kambing yang dia jual di kota kemarin. Ternyata Nawab hanya mengetes Raes gas. Esoknya anak buah Jairat datang, karena waktu yang diberikan 3 hari kepada Raes, telah habis. Mendatangi makan ibunya, Raes berkata akan memulai bisnisnya sendiri. Suatu hari ada polisi yang menyamar di pesta, dan menangkap semua orang yang ikut dalam bisnis miras ini, yang dipimpin oleh seorang polisi sebagai pengedar, bernama Hasmuk. Polisi jujur ini bernama Majmuda. Dia disuruh membebaskan pengedar itu. Namun Majmuda menolaknya dan Majmuda pun dipindah tugaskan ke Gujarat. Scene lain. Saat Raes sedang bermain bola dengan temannya, dia sengaja mengarahkan bola itu ke rumah wanita yang Raes sukai, agar bisa masuk dan melihatnya. Scene lain. Polisi bernama Majmuda mulai merazia besar-besaran dan menghancurkan ribuan botol miras yang dia dapat dari pengendar miras kelas kakap. Jairat yang mengetahui mirasnya dimusnahkan sangat marah. Raes juga sangat khawatir dengan barangnya yang akan terkena razia. Esoknya, Raes dipanggil Majmuda ke kantor polisi dan mengingatkan untuk berhenti dalam bisnis miras. Karena keras kepala, Raes tidak menggubris peringatan polisi itu. Suatu hari, polisi mendengar kabar bahwa miras kiriman untuk Raes akan segera datang. Raes pun esoknya membuat rencana agar bisnisnya tidak dihadang polisi. Sebelum sampai di Gujarat, miras tersebut dibagi ke dalam 4 mobil. Lalu truk yang harusnya berisi miras ternyata kosong saat razia berlangsung. Suatu hari saat pujaan hati Raes ingin pergi ke dokter, dia melihat ada 3 pria yang sedang mengganggunya. Saat wanita itu keluar, dia kagum melihat Raes membukam para preman tadi. Suatu hari Jairat mendatangi Raes dan meminta bantuan, karena Jairat kesusahan dengan bisnisnya. Kali ini Raes membalikkan keadaan. Dia akan membantu Jairat, asalkan dia mau menjadi ketua dalam sindikat ini dan memberikan waktu 3 minggu. Kabar gembira pun datang. Akhirnya, Raes berhasil menikahi pujaan hatinya ini guys. Kembali ke Majmuda. Polisi sekarang sudah menutup semua jalur darat, agar truk milik Raes tidak bisa masuk. Karena tidak kehilangan akan, Raes kali ini menggunakan kapal sebagai transportasi bisnisnya ini dan dibantu bos kapal bernama Hamla. Suatu hari, saat sedang perayaan, Raes hampir menjadi sasaran penembak jitu. Namun keadaan berbalik, saat Raes yang memburu penembak jitu tersebut. Saat sedang bermain karambol, Raes didatangi polisi atas pembunuhan penembak jitu tadi, bernama Salim. Kemudian Musa membantu Raes, dengan cara mengirim orang dan mengaku sebagai orang yang membunuh penembak jitu. Saat di rumah, Raes mendapat kejutan dari istrinya yang sedang hamil anaknya. Kemudian Raes mendapat telepon dari Musa. Dia mengatakan bahwa yang ingin membunuh Raes itu adalah Jairat. Mendengar itu, Raes langsung mendatangi Jairat di sebuah pesta. Disinilah aksi balas dendam Raes guys. Setelah menghabisi anak buah Jairat, tinggal Jairat sendiri dan mengatakan, dia dulu ingat Raes masih kecil, menjual miras pertama milik Jairat. Sambil meneteskan air mata, Raes menembak Jairat. Ngeri ya guys abang Sahrul ini.
Kemudian Majmuda dipindah tugaskan. 1 tahun berlalu. Bisnis Raes sekarang semakin besar. Karena tidak ada gangguan dari polisi dan saingannya. Semua yang menghalangi bisnis Raes dia suap. Warga di Gujarat ini sangat mengidolakan Raes. Karena perhatian dan sering membantu masyarakat. Majmuda yang sudah pindah tugas mendapat undangan pesta dari anak Raes. Suatu hari, Raes mendengar kabar ada warga yang meninggal karena gajinya tidak dibayar oleh bosnya. Mendengar itu Raes marah dan mendatangi bos pabrik tersebut dan memukulnya. Warga yang senang dengan kebaikan Raes memberikan hadiah untuk anaknya. Saat acara anak Raes, di sana dia berkumpul dengan petinggi kota. Di sana ada calon wali kota dan tamla bos kapal hadir dan juga perwakilan dari menteri. Majmuda tidak kehilangan akal untuk menghentikan bisnis miras Raes, meskipun berbeda wilayah. Pertama tamla bos kapal yang Majmuda tangkap, karena berada di wilayahnya. Raes kemudian meminta bantuan menteri untuk memindahkan lagi Majmuda. Sekarang Majmuda dipindah tugaskan ke ruang kontrol yang berisi arsip-arsip saja. Namun rupanya, di sana Majmuda bisa menyadap semua obrolan yang Raes lakukan. Raes membuat perumahan untuk warga dan banyak menanamkan modalnya untuk usaha ini. Lalu calon wali kota bernama Pasa meminta Raes menghentikan jalur mirasnya. Karena itu adalah daerah dia berada dan jalan politik menuju kemenangannya. Karena bisa membuat bisnis Raes hancur, Raes pun menelpon dan mengancam akan membunuhnya jika melakukan hal ini. Akan tetapi orasi politik Pasa tetap dilakukan. Raes marah dan kehilangan kesabarannya. Akhirnya kelompok Raes mendatangi orang-orang Pasa. Karena kejadian itu, media memaksa menteri memenjarakan Raes. Menteri berkata, dia di penjara tak akan lama dan fasilitas di sana yang cukup, sehingga bisnis Raes bisa berjalan. Raes pun tidak bisa menolaknya. Dan akhirnya dia mendekam dalam penjara. Raes sekarang terjebak oleh menteri yang sekarang bersekutu dengan Pasa. Raes pun ingin ikut dalam pemilihan wali kota. Dia pun dibebaskan karena memenangkan hasil suara. Saat kembali, Raes pun menawari warga perumahan. Dan cukup membayar setengah saja. Sisanya bisa dicicil selama 10 tahun. Raes pun memulai konstruksinya. Konstruksi dan bisnis Raes terhenti. Karena terjadi kerusuhan di India. Konflik yang terjadi itu antara dua agama. Raes yang melihat kerusuhan lebih mementingkan warganya, meskipun perbedaan agama di antara mereka. Bisnis Raes terancam bangkrut. Dia tidak bisa menjalankan bisnis dan perumahannya karena hutang yang semakin bertambah. Dia mencari cara agar mengembalikan uangnya. Menteri yang sekarang menjadi musuhnya telah mencabut izin bangunan Raes. Raes sekarang terpuruk, dan dia terpaksa kembali pada Musa dan meminta bantuannya. Musa menyuruh Raes mengirim emas ke Bombay, yang mana dijaga ketat oleh polisi di sana. Sepertinya ada sesuatu di balik emas tersebut dan Raes tidak tahu. Dibantu tamla yang sudah bebas itu, Raes pun diberi upah yang sangat melimpah atas kerjaan itu. Saat mendengar kabar dari TV, terjadi ledakan bom di 5 wilayah. Pelakunya dari wilayah Gujarat. Polisi mengidentifikasi bom berasal dari emas yang dikirim Musa melalui Raes. Mengetahui itu Raes sangat terpukul dan merasa bersalah. Karena prinsipnya tidak ingin menyakiti orang lain yang tidak bersalah. Karena perbuatannya ribuan orang meninggal. Musa juga mengkhianati Raes. Tamla yang tahu langsung bunuh diri. Raes diminta melarikan diri. Namun dia tidak mau. Raes kemudian mendatangi Musa dan menghabisi kelompok mereka dan terakhir Musa dibunuh oleh Raes. Setelah itu, Raes mendatangi makam ibunya dan berkata akan bertemu dengan ibunya. Setelah itu, datang sebuah mobil yang sudah diintai oleh polisi. Dan Majmuda yang memerintahkan, jika melihat Raes langsung tembak di tempat. Saat keluar, Raes membawa media, agar terhindar dari penembak. Dan untuk terakhir kalinya Raes memeluk Sidik dan melihat istri dan anaknya. Kemudian Raes masuk ke mobil tahanan. Di dalam mobil tersebut Raes meminta polisi Majmuda untuk mengeksekusinya. मेरी बीवी को दे देना और उससे सच बता देना।